Kita hidup di era di mana teknologi telah merasuki setiap aspek kehidupan kita. Dari cara kita berkomunikasi, bekerja, hingga bagaimana kita mengakses informasi, semuanya telah diubah oleh kekuatan digital. Teknologi bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan adalah kebutuhan utama, fondasi penting yang menopang aktivitas sehari-hari. Tanpa akses ke teknologi, kita akan tertinggal dalam berbagai bidang. Dulu, teknologi dianggap sebagai kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Namun, kini ia telah menjadi kebutuhan dasar, bukan lagi kemewahan. Akses internet, perangkat digital, dan keterampilan digital menjadi kunci untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat modern. Digitalisasi dalam pelayanan publik, sebuah transformasi yang tak terhindarkan, kini menjadi keniscayaan, sebuah keharusan yang tak bisa ditawar lagi. Ini adalah langkah maju untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Bukan pilihan. Ini adalah imperatif, sebuah mandat untuk beradaptasi dengan realitas digital yang terus berkembang. Menteri Koordinator Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, tidak ada pilihan lain, kita harus menuju digitalisasi. Sebuah pernyataan tegas yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong transformasi digital di semua sektor. Ini bukan sekadar slogan, bukan hanya retorika kosong, tapi panggilan untuk berbenah. Sebuah ajakan untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara kita bekerja dan melayani masyarakat. Digitalisasi adalah solusi atas birokrasi rumit, labirin prosedur yang seringkali menghambat kemajuan dan menyulitkan masyarakat, dan penyaluran bantuan yang sering tidak tepat sasaran. Masalah klasik yang menghantui upaya pemerintah untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan sistem digital, sebuah platform terintegrasi yang menghubungkan berbagai lembaga pemerintah, data penerima bantuan bisa diverifikasi cepat dan akurat, memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar berhak. Penyaluran bantuan dapat dipantau real-time, memungkinkan pemerintah untuk melacak setiap tahap proses dan mengidentifikasi potensi masalah dengan cepat, memastikan transparansi dan kecepatan dalam penyampaian bantuan kepada masyarakat. Setiap rupiah yang dianggarkan negara, setiap sen yang dikeluarkan dari kas negara, benar-benar sampai ke rakyat yang membutuhkan, memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Digitalisasi bukan hanya soal aplikasi, bukan sekadar membuat aplikasi mobil yang canggih, tapi perubahan paradigma dalam melayani masyarakat, sebuah transformasi mendalam dalam cara pemerintah berpikir dan bertindak. Warga menjadi subjek utama, pusat dari segala upaya pembangunan. Bukan sekadar objek kebijakan, melainkan mitra aktif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Ini membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat, fondasi penting bagi stabilitas dan kemajuan bangsa. Negara hadir dan bekerja keras, menunjukkan komitmennya untuk melayani dan melindungi seluruh warga negara, agar tak ada yang tertinggal, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Digitalisasi adalah jembatan menuju pelayanan publik, sebuah jalan pintas menuju pemerintahan yang lebih adil dan efisien, memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. Penyaluran bansos selama ini penuh tantangan. Prosesnya seringkali rumit dan berbelit-belit, melibatkan banyak pihak dan tahapan yang panjang. Hal ini membuka peluang terjadinya berbagai masalah, mulai dari inefisiensi hingga potensi penyimpangan. Kita sering mendengar keluhan tentang bagaimana bantuan terlambat sampai ke tangan yang membutuhkan, atau bahkan salah sasaran. Transparansi menjadi barang langka dalam sistem yang manual dan kurang terbuka. Efisiensi seringkali terhambat oleh proses birokrasi yang panjang dan berbelit. Dan ketepatan sasaran seringkali menjadi korban dari data yang tidak akurat dan sistem verifikasi yang lemah. Akibatnya, bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka justru tidak sampai atau diterima oleh orang yang tidak berhak. Tanpa transparansi, rawan penyimpangan. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab, memanfaatkan celah dalam sistem untuk keuntungan pribadi, merugikan negara dan masyarakat yang membutuhkan. Tanpa efisiensi, bantuan terlambat. Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tepat waktu harus menunggu dengan cemas dan penuh ketidakpastian. Tanpa ketepatan, yang berhak justru terlewat. Mereka yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Digitalisasi hadir untuk mengatasi semua itu. Ini bukan sekadar tren, tapi sebuah solusi untuk memperbaiki sistem yang selama ini bermasalah. Dengan digitalisasi,
kita bisa menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran. Sistem digital memungkinkan alur dana dilacak, dari awal hingga akhir, dari pusat hingga penerima. Setiap transaksi tercatat dan dapat dipantau secara real-time. Semua tercatat dalam sistem yang aman dan terenkripsi. Meminimalisir ruang gerak oknum tak bertanggung jawab. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, praktik korupsi dan penyimpangan akan semakin sulit dilakukan. Rakyat bisa mengawasi setiap proses dan tahapan penyaluran bantuan, membangun kepercayaan pada pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah bekerja secara transparan dan akuntabel, kepercayaan publik akan meningkat. Proses manual yang lambat dan mahal, yang selama ini menjadi momok, kini dipangkas. Dengan digitalisasi, proses birokrasi menjadi lebih ringkas dan efisien. Pendataan dan verifikasi lebih cepat, akurat, dan efisien, dengan basis data terpusat. Data yang terintegrasi memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif. Bantuan disalurkan non-tunai, meminimalisir risiko penyimpangan dan pungutan liar, langsung ke rekening atau dompet digital penerima. Proses ini lebih cepat, aman, dan transparan. Rantai birokrasi dipersingkat, sehingga bantuan lebih cepat sampai ke tangan yang membutuhkan. Anggaran lebih efisien. Dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk program-program yang lebih bermanfaat. Ketepatan sasaran jadi prioritas utama. Dengan data yang akurat dan sistem verifikasi yang kuat, bantuan akan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Data tunggal seperti DTKS menjadi acuan utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, memastikan hanya yang berhak yang menerima. Tidak ada lagi celah bagi penerima fiktif atau data ganda. Integrasi data kependudukan dan biometrik semakin memperkuat sistem verifikasi dan validasi data, mencegah data ganda dan penerima fiktif. Sistem akan secara otomatis mendeteksi dan menghapus data yang tidak valid. Bantuan yang tepat sasaran akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adalah kunci efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan. Dengan bantuan yang tepat sasaran, kita dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang perubahan mindset dan budaya kerja, tapi soal keadilan. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, keadilan dalam mendistribusikan sumber daya, dan keadilan dalam memberikan kesempatan yang sama bagi semua. Setiap langkah digitalisasi adalah langkah menuju pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Memperkuat kepercayaan publik. Kepercayaan adalah modal utama dalam membangun negara yang kuat dan sejahtera. Inilah fondasi pelayanan sosial yang lebih baik. Dengan digitalisasi, kita dapat membangun sistem pelayanan sosial yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi di digital pelayanan publik adalah gerakan terpadu, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Arahan Presiden, percepat digitalisasi di seluruh lini pemerintahan. Menteri Koordinator Luhut Binsar Panjaitan bertindak sebagai dirijen, memastikan semua kementerian bergerak serempak. Sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional dibangun untuk integrasi data dan layanan. Uji coba digitalisasi Bansos adalah bukti nyata orkestrasi ini mulai membuahkan hasil. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah meluncurkan Portal Perlindungan Sosial, atau yang lebih dikenal sebagai Portal Perlinsos. Portal ini dirancang sebagai gerbang tunggal layanan bantuan sosial, sebuah inovasi yang bertujuan untuk menyederhanakan akses dan meningkatkan transparansi. Dengan Portal Perlinsos, semua informasi dan layanan bansos kini terintegrasi dalam satu platform yang mudah diakses, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Masyarakat cukup memasukkan NIK, nomor induk kependudukan, untuk memeriksa status bantuan yang diterima, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak. Lebih dari itu, portal ini juga menjadi dashboard pemantauan bagi pemerintah, memudahkan analisis dan perencanaan kebijakan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif berdasarkan data yang akurat. Portal Perlinsos menyederhanakan birokrasi, memangkas proses yang rumit dan berbelit-belit, dan mendekatkan layanan ke masyarakat, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap program-program bantuan sosial.
Kedepan, fitur pendaftaran mandiri dan pengaduan akan terus dikembangkan, seiring dengan komitmen pemerintah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini adalah langkah awal sebuah fondasi yang kuat menuju ekosistem perlindungan sosial yang modern dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Penyaluran bantuan kini mengandalkan identitas digital terverifikasi. Teknologi biometrik seperti pemindaian wajah dan sidik jari memastikan bantuan diterima yang berhak. Proses verifikasi cepat, aman, dan hampir mustahil dipalsukan. Sistem penyaluran dan laporan penerima mencatat setiap transaksi secara real-time. Pemerintah pusat dan daerah dapat memantau penyaluran secara transparan. Tidak ada lagi celah untuk penerima siluman atau pemotongan dana. Setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah sistem yang berintegritas, memastikan amanah rakyat dijalankan sebaik-baiknya. Uji coba digitalisasi dimulai pada 2 program utama, PKH dan BPNT. Digitalisasi memudahkan verifikasi syarat PKH dan transaksi BPNT dengan biometrik. Tantangan teknis di lapangan jadi bahan evaluasi sebelum skala nasional. Keberhasilan di 2 program ini jadi bukti kesiapan sistem digital Bansos. Banyuwangi dipilih sebagai pilot proyek digitalisasi Bansos. Kabupaten ini dikenal inovatif dan siap infrastruktur digitalnya. Program Smart Kampung dan literasi digital masyarakat jadi modal utama. Kolaborasi pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat memperlancar implementasi. Banyuwangi jadi model praktik baik yang bisa diadaptasi daerah lain. Keberhasilan di sini jadi cetak biru transformasi nasional. Keberhasilan digitalisasi Bansos adalah hasil kerja kolektif lintas kementerian, lembaga, dan daerah. Kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah bersinergi, didukung pendamping sosial dan aparat desa. Semangat gotong royong dan kolaborasi digital jadi kunci utama. Teknologi secanggih apapun butuh manusia berdedikasi untuk menjalankannya. Setiap pihak punya peran penting dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih baik. Inilah energi kolektif yang membawa perubahan nyata. Uji coba di Banyuwangi adalah awal, bukan akhir. Model ini siap direplikasi ke seluruh Indonesia. Tantangan nasional memang besar, dari infrastruktur hingga literasi digital. Namun, komitmen pemerintah dan kolaborasi semua pihak jadi modal utama. Digitalisasi adalah alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan pelayanan yang manusiawi. Dengan data akurat dan penyaluran transparan, kesejahteraan rakyat bisa meningkat. Fajar baru pelayanan publik Indonesia sudah di depan mata.